Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Madrasah, Bapak Haji Ki Agus Faisal, SAG MPDI. Yang saya hormati Bapak Kepala TU, M. Zaki Baridwan, Eskom MM. Dan yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah. Kemudian yang saya hormati Bapak Ibu Guru, staf PTK Maninsan Cendekiaoki, dan teman-teman yang saya sayangi. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya lah kita dapat berkumpul pada acara kuliah Ramadan pada sore hari ini. Tak lupa salawat dan salam kita panjatkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad, yang syafaatnya kita nantikan di yaumil akhir nanti. Baiklah, di sini saya selaku pembawa acara akan memimpin acara pada sore hari ini. Pertama-tama, marilah kita buka acara ini dengan melafazkan al-basmalah. Selanjutnya, penyampaian materi kuliah Ramadan dari Kak Anissa Sabrina. Baiklah, sebelumnya akan saya bacakan dulu biodata dari Kak Anissa Sabrina. Anissa Sabrina lahir di Bandar Lampung 21 Mei tahun 2000, riwayat pendidikan SD Al-Kautsar, SMP Negeri 2 Bandar Lampung, Man Insan Cendekiaoki, dan International Islamic University Malaysia. Riwayat organisasi, Gubernur Asrama Putri Man Insan Cendekiaoki, pengurus Forum Tarbiyah IIUM, pengurus Persatuan Pelajar Indonesia Malaysia, Sekretaris Umum Persatuan Pelajar Indonesia IIUM, dan Kepala Biro Hubungan Masyarakat Persatuan Saintis Muslim Malaysia. Diharapkan kepada hadirin untuk mendengarkan dengan baik karena pada akhir sesi akan ada kuis berhadiah pulsa. Baiklah, kepada Kak Anissa Sabrina dipersilakan. Baik, terima kasih kepada MC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama, puji syukur kepada Allah atas berkat dan rahmatnya lah kita pada kesempatan kali ini, pada sore hari ini, ngabuburit bareng ya, ngabuburit virtual. Dalam rangka kuliah Ramadan Man Insan Cendekiaoki. Kemudian tak lupa juga salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, yang insya Allah kita termasuk bagian dari umatnya yang senantiasa bersalawat kepada beliau, yang senantiasa mengingat Allah, dan insya Allah termasuk bagian dari umat yang insya Allah kelak akan mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Kemudian sebelum saya memulai, izinkan saya mengucapkan terima kasih banyak. Pertama kepada Pak Juni ya, yang sudah mengundang untuk hadir, memberikan kesempatan. Alhamdulillah sangat senang sekali ya, sudah lama tidak berkumpul dengan keluarga besar Man Insan Cendekiaoki. Kayaknya waktu itu terakhir ke IC 2 tahun yang lalu, waktu itu masih tahun pertama kuliah, sekarang udah tahun ketiga. Jadi alhamdulillah senang sekali, walaupun sekarang cuma bisa berjumpa secara virtual lewat Zoom. Insya Allah semoga nanti ada kesempatan lagi untuk bertegur sapa, untuk berkumpul lagi, berdiskusi, dan bercengkrama dengan ustadz-ustazah sekalian. Amin ya rabbal alamin. Kemudian langsung ke materi, insya Allah. Untuk hari ini insya Allah akan bawain materi. Ini terkait, ini mungkin ini ya, nggak benar-benar kayak materi gitu ya, mungkin kayak judulnya sharing aja gitu, karena saya juga masih sama-sama belajar. Insya Allah mungkin adik-adik di sini juga nanti kalau misalnya ada yang salah atau apa bisa dikoreksi juga di judulnya sharing aja. Ini saya waktu itu beberapa waktu lalu habis kayak buat sebuah artikel gitu yang dipublish di website organisasi kampus. Itu judulnya tentang konsep berhenti menunda pekerjaan sebagai seorang muslim. Nah, ini sebenarnya awalnya itu berangkat dari keresahan pribadi, karena waktu awal-awal pandemi kemarin kebetulan
kampus saya sendiri tahun lalu itu sempat meliburkan kegiatan akademiknya selama 3 bulan. Jadi 3 bulan itu kegiatan akademik berhenti, tidak boleh kemana-mana dan lain-lain, yang akhirnya cukup gabut tuh 3 bulan. Walaupun mungkin awalnya seneng gitu ya, 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu pertama seneng, nggak belajar dan lain-lain. Tapi ternyata akhirnya berkelanjutan sampai 3 bulan, sampai akhirnya ngerasa bosan dan lain-lain. Hingga akhirnya ketika akhirnya udah mulai kuliah lagi, habis itu mulai dapat kesibukan yang lain, udah mulai tugas numpuk, ujian-ujian dan lain-lain, akhirnya ada tendensi untuk menunda-nunda pekerjaan gitu, karena mungkin udah keenakan ya 3 bulan kayak nggak ada kerjaan apa-apa, santai, benar-benar nggak ada tugas, nggak ada ujian, nggak ada beban sama sekali gitu. Ketika akhirnya dapat tiba-tiba udah kebiasaan santai, tiba-tiba dapat tugas lagi, akhirnya ada tendensi untuk melakukan prokrastinasi. Mungkin nggak asing dengan istilah prokrastinasi atau menunda-nunda pekerjaan. Dan saya melihat ini cukup terjadi cukup sering di kawan-kawan sekitar saya, dan bahkan beberapa kali juga terjadi di diri saya sendiri gitu. Dan kalau ngeliat di sosial media dan lain-lain, sepertinya ini juga menjadi keluhan banyak gitu dari kawan-kawan mahasiswa atau kawan-kawan pelajar lainnya gitu. Jadi kayak terpantik untuk nulis tentang ini. Nah, mungkin anak-anak IC nggak gitu ya, karena anak-anak IC kan anak-anak rajin gitu ya. Jadi ini kalau dari pengamatan saya terhadap kawan-kawan dan bahkan diri saya sendiri, ada sedikit isu soal ini. Nah, kemudian kayak contohnya di saya sendiri gitu ya, saya itu biasanya kalau misalnya lagi mau ngerjain tugas atau belajar atau apa, biasanya sudah ngeset waktunya gitu. Biasanya contohnya juga kalau di IC pun dulu juga kayak gitu ya. Biasanya apalagi kalau lagi zaman-zaman ujian, lagi zaman-zaman mid atau lagi zaman ujian akhir, itu biasanya ngebatasin waktu, pokoknya jam 12 itu udah harus tidur gitu. Cuman kan enaknya kalau di IC itu kita nggak ada HP, nggak ada laptop, nggak ada internet, jadinya bisa fokus belajarnya. Habis itu sama kawan-kawan bisa belajar bareng. Jadinya jam 12 itu biasanya cenderung udah selesai tuh belajarnya. Jadi sesuai target jam 12 udah bisa tidur. Ntar jam 4 udah berangkat ke masjid pagi dan lain-lain. Nah, masalahnya sekarang itu adalah ketika saya berusaha menerapkan itu pada diri saya sendiri, sekarang tuh udah banyak distraksinya gitu ya, dikit-dikit ngeliat HP, atau sekarang di laptop oleng sedikit, ngebuka Twitter, ngebuka IG, atau apa. Nah, itu yang sekarang menjadi tantangan pribadi gitu, atau mungkin bagi kawan-kawan sekarang juga itu menjadi tantangan sendiri gitu. Jadi lagi niatnya jam 12 pokoknya udah harus selesai, udah harus istirahat maksimal. Bahkan kalau sebelum jam 12 selesai itu bagus sekali. Nanti baru misalnya sekitar 30 menit, baru 1 jam belajar, habis itu udah ngebuka HP lagi, udah ngebuka sosial media dan lain-lain. Niatnya 5 menit aja, 10 menit aja gitu. Tahu-tahu keterusan. Sampai akhirnya nanti ketika jam 12, ternyata masih banyak sekali yang harus dikerjakan, masih banyak sekali yang harus dipelajari. Akhirnya kayak nyesel gitu, ya ampun, andaikan tadi andaikan tadi nggak terdistraksi, itu mungkin dari tadi udah bisa selesai, sekarang udah bisa tidur dan lain-lain. Nah, jadi ini ya yang mungkin menjadi latar belakang gitu. Akhirnya gimana sih gitu kita memandang isu ini sebagai seorang Muslim. Nah, kemudian mungkin ini ya langsung ketika isu itu terjadi sangat sering di saya, kayak langsung dapat teguran gitu, tiba-tiba dapat suatu bacaan. Jadi kalau dalam ilmu ekonomi mungkin boleh ini ya dikoreksi mungkin nanti Bapak Ibu guru ekonomi atau adik-adik yang dari IPS nih. Dalam ilmu ekonomi itu ada konsep namanya itu biaya peluang. Biaya peluang atau bahasa Inggris itu opportunity cost. Nah, jadi biaya peluang ini secara sederhana dapat diartikan sebagai alternatif yang harus dikorbankan untuk mendapatkan alternatif lain. Nah, contohnya nih, misalnya kita misalnya dapat uang jajan sekian, habis itu kita ada pilihan antara harus jajan bakso atau jajannya pempek. Kemudian akhirnya memilih untuk jajan pempek. Nah, berarti biaya peluang itu adalah bakso tersebut, karena kita mengorbankan si bakso demi mendapatkan si pempek. Nah, jadi dan konsep biaya peluang ini tidak terbatas hanya dalam harta benda, makan dan begitu saja ya, tapi juga bisa kita aplikasikan dalam konteks manajemen waktu gitu. Nah, kayak tadi contohnya
kita dihadapkan untuk milih antara mengerjakan tugas atau untuk tidur, kemudian kita milih untuk mengerjakan tugas misalnya, maka biaya peluangnya adalah waktu yang mungkin bisa kita gunakan untuk tidur dan lain-lain. Nah, maka yang perlu kita pahami dalam kita mengaplikasikan konsep ini adalah bahwa ini syarat akan pemahaman prioritas dan juga tujuan diri. Syarat akan nilai-nilai yang kita anut. Nah, contoh lain gini ya, mungkin misalnya kita sebagai seorang muslim nih, selain bulan Ramadan misalnya, kita dikasih pilihan antara Senin Kamis puasa atau enggak nih. Nah, tentunya sebagai seorang muslim, karena kita tahu puasa sunnah itu ganjarannya sangat besar, berpahala sangat besar dan lain-lain, tentunya sebagai seorang muslim kita lebih memilih untuk melakukan ibadah sunnah Senin Kamis itu. Nah, kalau misalnya ini pilihan itu diberikan kepada kawan-kawan non muslim misalnya, tentu pilihnya ya nggak puasa karena itu tidak berarti apa-apa buat mereka. Nah, karena itu jadi dalam mengaplikasikan biaya peluang ini, setiap orang mungkin bisa diberikan pilihan yang sama, tapi pada akhirnya pilihannya itu bisa berbeda karena setiap orang memiliki nilai-nilai yang mereka anut, memiliki prioritasnya masing-masing, memiliki tujuannya sendiri. Nah, maka di sini sebagai seorang muslim penting nih untuk kita mengetahui sebenarnya kita ini sebagai seorang muslim tujuannya itu apa sih? Sebagai seorang muslim itu sebenarnya prioritas kita itu apa sih? Seperti itu. Nah, kemudian ada salah seorang ulama dari Malaysia, mungkin Ustazah atau mungkin adik-adik di sini tidak asing lagi, karena beliau ini merupakan salah satu ulama besar sekarang ya, seorang ahli filsafat dan lain-lain. Beliau adalah Syekh Muhammad Naqib Alatas. Nah, jadi dalam salah satu bukunya, beliau ini menjelaskan tentang konsep ikhtiar. Nah, jadi menurut beliau, kata ikhtiar ini berasal dari kata khair, yang berarti baik, yang mana dalam konsep ikhtiar ini beliau menjelaskan adalah bahwa kita sebagai seorang muslim itu ikhtiar itu memiliki arti memilih yang baik. Nah, sebagai seorang muslim kita tuh sebenarnya tidak memiliki pilihan untuk pilihan yang buruk. Nah, sebelum kita masuk ke situ, ini ya, standar baik dan buruk kita sebagai seorang muslim itu tentunya adalah berdasarkan Quran dan Sunnah gitu. Baik dan buruk kita itu pasti kita harus tahu kan, baik itu yang kayak gimana sih, buruk itu yang kayak gimana sih, dan sebagai seorang muslim standar itu ditetapkan oleh Quran dan Sunnah. Nah, maka ketika Syekh Muhammad Naqib Alatas ini mengatakan ikhtiar itu berarti memilih yang baik, nah beliau juga mengatakan bahwa sebagai seorang muslim kita itu tidak diberikan pilihan untuk melakukan hal-hal yang buruk. Maksudnya itu gimana gitu. Nah, jadi dalam sebuah hadis Rasulullah SAW juga pernah bersabda, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, yang berarti bahwa setiap manusia itu terlahir pada keadaan fitrah. Nah, jadi menurut Syekh Muhammad Naqib Alatas, ketika kita memilih pilihan-pilihan yang buruk, itu berarti kalau kita sudah melanggar fitrah kita. Kita itu sudah diberikan fitrah untuk kita sudah diberi lahir dalam keadaan fitrah, dalam keadaan yang suci, dalam keadaan yang bersih. Tapi kita malah ketika ada pilihan-pilihan tertentu, kita malah memilih pilihan yang tidak baik, pilihan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Itu berarti kalau kita telah melanggar fitrah tersebut. Kita tidak hanya menzalimi orang lain, tapi kita sudah menzalimi diri kita sendiri, karena hal tersebut tidak sesuai dengan fitrah yang telah diberikan kepada kita. Nah, mungkin ini nanti pembahasannya bisa nyambung ke ada namanya tuh 3 makna kebebasan dalam Islam sebagai seorang muslim. Nah, mungkin yang terkait dalam yang terkait dengan konteks ini adalah makna yang pertama adalah makna pertama kebebasan dalam Islam adalah yaitu ketika kita melakukan hal-hal yang sesuai dengan fitrah kita. Karena ketika kita melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan fitrah kita, itu berarti kita terbelenggu dalam nafsu kita. Kita terbelenggu dalam belenggu syaitan. Na'udzubillah. Yang semoga insya Allah kita tidak termasuk dari orang-orang tersebut ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, itu dia satu. Nah, kemudian yang perlu kita pahami selanjutnya juga adalah kita ini semuanya merupakan hamba Allah. Merupakan ciptaan Allah, merupakan hamba Allah. Nah, mungkin dalam beberapa ini ya, mungkin kalau kita mendengar kata hamba itu kayak seolah-olah konotasinya sangat negatif gitu ya, kayak hamba gitu.
Nah, tapi kalau kita berusaha mentadabburinya, ini saya dapatkan dari bukunya Yasmin Mogahed, mungkin pernah dengar juga Yasmin Mogahed, Reclaim Your Heart judulnya. Nah, itu di situ beliau menjelaskan gitu, kalau penghambaan kepada Allah itu merupakan sebaik-baiknya penghambaan. Kenapa demikian? Karena nih, kalau misalnya kita coba melihat kepada orang-orang yang menghambakan dirinya itu kepada dunia, kepada harta benda, kepada kekuasaan, maka cenderung hidup itu tidak tenang. Hidupnya itu cenderung untuk senantiasa putus asa dan tidak pernah merasa puas. Karena harta, kekuasaan, dunia itu sifatnya tidak abadi. Sedangkan ketika kita menghambakan diri kita pada Allah, maka tentu ketenangan yang kita dapatkan. Karena Allah adalah zat yang maha abadi. Allah adalah zat yang maha kekal. Allah adalah zat yang maha kuasa. Maka ketika kita menghambakan diri kita kepada Allah, tentu kita merasa tenang gitu. Karena yang kita hambakan ini tidak akan hilang. Yang kita hambakan ini adalah zat yang paling berkuasa, seperti itu. Nah, jadi poin-poin dari poin-poin tadi adalah ketika kita dihadapkan kepada pilihan-pilihan tertentu, itu kita perlu mengingat-ingat kembali gitu. Kalau tadi kita sebagai seorang muslim, kita sudah lahir dalam keadaan fitrah, yang mana ketika kita memilih hal-hal di luar fitrah tersebut, berarti kita sudah melanggar fitrah kita sudah menzalimi diri kita sendiri, dan juga harus mengingat kembali kalau kita semua adalah hamba Allah yang kita harus tunduk di bawah aturan beliau. Nah, akhirnya ketika kita insya Allah sudah memahami hal-hal ini, harusnya pilihan-pilihan sederhana seperti milih antara harus nugas atau harus main, antara harus baca buku atau scrolling sosmed, itu harusnya pilihan sederhana yang kita udah tahu jelas gitu loh jawabannya itu apa gitu. Nah, maka ini harusnya bisa menjadi bisa menjadi kita dengan memahami ini kita bisa memilih pilihan-pilihan lain yang lebih besar gitu. Misalnya ilmu-ilmu apa gitu yang sebenarnya harus kita perjuangkan, skill-skill apa sih yang sebenarnya harus kita kembangkan, atau mungkin agenda-agenda apa yang sebenarnya harus kita perjuangkan sebagai seorang muslim, seperti itu. Nah, kemudian ini dalam konteksnya Ramadan ya. Sekarang dalam konteksnya Ramadan, dan ini pas banget hari ini bagi kita. Kita sudah 1/3 udah dalam perjalanan 1/3 Ramadan tahun ini. Mungkin kita mengevaluasi kembali gitu, selama 1/3 perjalanan Ramadan tahun ini nih, kita udah dapat apa aja. Apakah kualitas ibadah kita sudah lebih baik? Apakah kualitas manajemen waktu kita sudah lebih baik? Apakah pembagian waktu kita nih antara istirahat, antara bekerja, antara beribadah itu sudah baik? Itu mungkin sekarang sudah kita evaluasi apakah kita sudah berhasil nih. Pasti kan sebelum Ramadan kita sudah punya target-target tertentu ya, pengen khatam berapa kali, pengen merutinkan ibadah apa dan lain-lain. Nah, mungkin di ajang Ramadan yang hari ke-10 ini bisa dijadikan momen evaluasi bagi kita bersama gitu. Apakah kita sudah mencapai target-target tersebut? Nah, kemudian apakah kita sudah mencapai target-target tersebut? Ya, seperti itu. Nah, jadi intinya itu tadi adalah ketika kita ketika nanti misalnya mungkin di antara kita ada yang masih galau-galau lagi, bahkan kadang-kadang bukan galau sih ya, tapi kayak memang sudah terpancing aja gitu untuk terdistraksi melakukan hal yang lain. Nah, mungkin ini bisa menjadi reminder buat kita semua. Apalagi sekarang kan di bulan Ramadan ya, di bulan Ramadan yang mana pahala-pahala itu dilipat gandakan, dan ini bulan Ramadan tuh cuma 30 hari loh dari 365 dalam setahun gitu. Ini adalah momen yang sangat langka gitu. Jadi marilah kita bersama-sama memanfaatkan momen ini gitu, memanfaatkan momen ini untuk mengupgrade diri kita masing-masing. Yang insya Allah semoga ketika kita memiliki niat yang tulus, semoga insya Allah Allah mudahkan dan Allah ridhoi semua apa yang kita perjuangkan. Amin. Baiklah, mungkin sekian dari saya. Terima kasih dan mohon maaf juga apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dan lain-lain. Dan pada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baiklah, terima kasih kepada Kak Anissa Sabrina atas materi yang telah disampaikan. Semoga apa yang telah kita dengar dapat bermanfaat bagi kita semua. Untuk acara selanjutnya adalah kuis. Dipersilakan kepada Kak Anissa Sabrina untuk mengajukan pertanyaan. Oke, terima kasih kepada MC. Oke, jadi untuk kuis ya. Jadi akan ada 2 pertanyaan. Mungkin saya bacakan dulu pertanyaan yang pertama, kemudian nanti ini ya yang bisa jawab boleh langsung di kolom chat. Lumayan tuh ya pulsa untuk kelas online ya. Habis itu nanti setelah udah dapat pemenang untuk jawaban pertama, nanti baru saya bacakan soal kedua. Oke, bismillah. Untuk pertanyaan pertama, coba tadi kan ada poin pertama yang saya sampaikan terkait salah satu konsep dalam ilmu ekonomi ya sebenarnya. Nah, coba mungkin ada yang masih ingat nggak? Itu tadi nama konsepnya apa? Boleh dalam bahasa Indonesianya atau Oke, oke, sudah dijawab oleh Mbak Intan. Oke, ini yang saya kak boleh langsung tulis jawaban aja ya, jadi nggak keduluan sama kawan-kawannya. Oke, yang pertama selamat kepada Intan. Mungkin nanti boleh ditanyakan pada Ustadz Ustazahnya ya untuk pulsanya ya. Habis itu ini soal kedua, jadi nanti langsung ini ya, nggak usah saya kak, langsung tulis aja biar nggak keduluan sama kawan-kawannya. Oke, untuk pertanyaan kedua, siapakah nama ulama besar dari Malaysia yang tadi saya sebutkan dalam materi? Oke, langsung dijawab oleh dari kelas 12 IPA 3, Maulana Rizky Akbar. Oke, sekali lagi terima kasih kepada semuanya dan selamat kepada Intan dan juga Maulana Rizky Akbar. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Kak Anissa Sabrina atas pertanyaannya. Sampailah kita di penghujung acara pada sore hari ini. Semoga Allah selalu memberikan rahmat, taufik, hidayah, dan inayahnya kepada kita semua. Untuk menutup acara pada hari ini, marilah kita melafazkan Alhamdulillah. Terima kasih atas perhatiannya. Saya selaku pembawa acara undur diri. Mohon maaf bila ada salah kata. Pada Allah saya mohon ampun. Khairul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.